Kita sampai di fase F, yaitu fase migration plan ya, di dalam metode pengembangan arsitektur yang ada di dalam TOGAF ya. Pada intinya fase ini kita membreakdown atau mendetailkan roadmap yang sudah kita buat di fase E ya. Di fase opportunities and solutions, kita breakdown, kita buat work packages-nya ya. Terus kita hitung kalkulasi bisnis value-nya dan juga resikonya. Jadi ya, seperti yang saya sudah sebutkan, tujuan dari fase ini adalah memfinalisasi, menyelesaikan arsitektur roadmap, dan implementasi pendukung ya, serta juga rencana migrasinya. Jadi lebih kita detilkan. Nah, eh, selain itu ya, di fase ini juga kita bertujuan ya untuk mengkoordinasikan ya rencana migrasi dan implementasi dengan pendekatan yang dimiliki oleh enterprise atau perusahaan ya untuk mengelola dan mengimplementasikan eh, keseluruhan portofolio yang sudah kita buat ya. Jadi perubahan portofolio yang sudah kita buat. Jadi kita mesti koordinasikan balik ke perusahaan atau organisasinya supaya nanti rencana perubahannya ini ya itu sesuai dengan rencana atau natur perubahan dari organisasi tersebut. Jangan sampai misalnya satu jalan sendiri, terus organisasinya itu juga jalan sendiri. Ya, sebaiknya beriringan. Terus, nah itu caranya dengan seperti apa ya? Ya, di poin ketiga tersebut ya, di mana kita mencoba untuk memastikan bahwa eh, rencana migrasi yang kita sudah buat ke dalam work packages itu eh, hitung-hitungan antara biaya dan juga business value-nya itu bisa diterima oleh organisasi ya. Dalam hal ini adalah para stakeholders ya, key stakeholders. Termasuk juga di dalamnya itu adalah arsitektur transisi ya, arsitektur transisi atau jembatan yang akan kita buat. Jadi ini adalah tujuan dari fase ini. Sama seperti fase-fase sebelumnya, jadi input untuk fase ini adalah output dari fase-fase sebelumnya. Jadi makin ke sini, makin terakhir fasenya, ya dia akan memiliki lebih banyak input dibanding fase-fase sebelumnya. Ya, eh, ya karena makin ke sini ya, kita akan lebih makin teknis ya, lebih makin praktis ya, otomatis dengan banyaknya input yang kita dapatkan ini, itu bisa menolong kita untuk merumuskan rencana implementasi atau migrasi yang lebih detail dan akurat yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya. Untuk definisi dari masing-masing input ini bisa merujuk atau mengacu ke eh, pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, baik di modul ataupun juga di presentasi, slide presentasi ada definisi-definisinya, maupun juga di literatur yang sudah di-sharingkan. Oke, nah berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan, yang dapat dilakukan di fase ini adalah yang pertama adalah kita mengkonfirmasi interaksi kerangka manajemen ya untuk rencana implementasi dan migrasi. Jadi di fase ini kita memastikan bahwa rencana implementasi itu bisa selaras dengan kerangka manajemen universitas ya. Dalam hal ini saya mengambil contoh rencana migrasi suatu universitas untuk berpindah dari pola pengajaran offline ke pola pengajaran hybrid ya, untuk mendukung keberhasilan proyeknya. Ya. Ini termaksud koordinasi dengan Departemen Teknologi Informasi ya. Ya, kita koordinasi dengan Departemen IT-nya, akademik, administrasi juga ya. Ya, termasuk juga mungkin apa board of director ya, agar semua bagian universitas itu bergerak dalam arah yang sama selama proses migrasi ke lingkungan pembelajaran hybrid ya. Nah, itu untuk langkah pertama. Nah, dalam kasus yang sama ya, untuk tahap keduanya ya,
di mana kita memberikan nilai bisnis untuk setiap paket kerja. Jadi di fase ini kita mengelompokkan juga paket-paket kerja ya yang akan kita eksekusi. Di fase ini kita mencoba memberikan nilai bisnis ya atau business value dari setiap paket kerja ya. Itu kita nilai berdasarkan dampaknya terhadap tujuan pendidikan ya. Tujuan pendidikan. Nah, karena ini konteksnya adalah universitas ya, jadi tujuannya pendidikan. Apalagi mungkin organisasi pendidikan itu lebih bersifat non-profit ya, jadi concern-nya adalah lebih kepada values. Contohnya misalnya adalah work package yang mencakup pengembangan platform pembelajaran online yang terintegrasi memiliki nilai tinggi ya, karena meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran bagi mahasiswa. Jadi mahasiswa itu lebih memiliki jalur atau channel untuk bereksplorasi, untuk belajar ya, untuk mengembangkan diri dibanding misalnya kalau dia pembelajaran offline ya. Secara tradisional mungkin kalau dia mau belajar independen, dia mesti ke perpustakaan atau mencari videonya sendiri ya. Sedangkan kalau di online mungkin sudah diarahkan kira-kira materinya apa saja ya, terus dia bisa akses kapan saja, di mana saja ya. Terus juga mungkin ada fitur-fitur yang lain seperti latihan, kuis online, dan seterusnya. Terus yang lain adalah misalnya ya, misalnya proyek peningkatan kapasitas jaringan kampus ya, dapat juga dinilai tinggi ya, jika mendukung kebutuhan akses internet yang stabil bagi dosen dan mahasiswa ya. Jadi kalau misalnya proyeknya itu adalah meningkatkan akses jaringan kampus ya, otomatis value-nya terhadap pendidikan adalah ya mahasiswa dan dosen itu bisa memiliki koneksi atau akses internet yang lebih stabil ya. Otomatis mungkin juga materinya lebih banyak yang bisa diambil. Terus secara kepuasan pengguna tidak ada lagging, apa-apa cepat ya. Nah, itu juga akan menambah kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Nah, itu nilai business value-nya. Otomatis nanti kalau organisasinya adalah profit ya, profit oriented, ya mungkin lebih bisa digolongkan atau diasosiasikan dengan keuntungan secara finansial, walaupun tidak harus selalu seperti itu ya. Jadi misalnya juga mungkin terhadap kenyamanan kerja ya, produktivitas kerja ya, kepuasan karyawan ya. Nah, itu kan memberikan dampak yang tidak langsung terhadap profit dari perusahaan. Terus langkah yang ketiga adalah estimasi kebutuhan sumber daya, jadwal proyek, dan ketersediaan penyediaan ya. Misalnya sebagai contoh ya, misalnya di fase ini estimasi ini mencakup anggaran dan alokasi sumber daya ya, seperti staf IT dan tim pengembangan kurikulum dengan mempertimbangkan jumlah pekerjaan ya. Jadi misalnya implementasi learning management system membutuhkan alokasi waktu untuk pelatihan dosen dan mahasiswa ya. Sementara peningkatan jaringan memerlukan persediaan perangkat keras yang tersedia pada jadwal yang direncanakan. Jadi kita juga mesti mengestimasi kebutuhan sumber daya ya, waktu dan juga ketersediaan ya. Oke, terus langkah yang keempat adalah memprioritaskan proyek migrasi ya, melalui evaluasi biaya dan manfaat dan validasi risiko. Nah, setelah kita tentukan work packages-nya dan juga value-nya ya, nah biasanya ini kita tuangkan ke dalam bentuk proyek-proyek ya. Nah, proyek-proyeknya ini itu
mesti kita analisis ya, cost benefit-nya dan juga risikonya. Nah, di fase ini kita prioritaskan pada proyek yang memberikan manfaat langsung untuk kebutuhan pembelajaran hybrid ya. Jadi misalnya peningkatan infrastruktur server agar mampu menangani kelas daring dan tatap muka ya, tatap muka. Sementara proyek integrasi fitur analitik ya, kayak BI, Business Intelligence, itu bisa ditunda hingga kebutuhan dasarnya terpenuhi. Oke, terus di tahap kelima adalah kita konfirmasi ulang ya, pertegas arsitektur roadmap-nya, dan juga memperbaharui arsitektur definition dokumen ya. Jadi di fase ini, roadmap arsitektur diperiksa ulang untuk memastikan bahwa semua langkah menuju sistem hybrid telah diidentifikasi dengan baik. Dokumen diperbarui untuk mencakup perubahan pada desain platform yang ditemukan selama proses migrasi, ya, seperti penambahan sistem kolaborasi virtual, atau integrasi dengan platform video conference, ya. Itu untuk kasus hybrid learning. Terus langkah keenam adalah selesaikan rencana implementasi dan migrasi. Jadi kita menyelesaikan rencana implementasi dan migrasi. Nah, jadi di fase ini dokumennya itu disusun untuk memasukkan daftar proyek lengkap ya, seperti jadwalnya dan rincian anggaran ya. Misalnya tahapan implementasi LMS ya, Learning Management System, dirinci dengan jadwal pelatihan dosen, sosialisasi kepada mahasiswa ya, untuk mempermudah transisi ke lingkungan belajar hybrid. Terus menyelesaikan siklus pengembangan arsitektur ya, dan dokumentasikan pembelajaran yang didapat. Nah, di sini di fase ini ya, di tahap ini ya, kita di langkah ini kita melakukan sesi evaluasi ya, untuk menilai proses transisi ya, terus kita mendokumentasikan challenge yang ada apa saja ya, problem yang ada apa saja, terus solusi yang berhasil diterapkan apa saja ya. Nah, terus hasil evaluasi seperti efektivitas penggunaan platform digital dalam pembelajaran direkam untuk memperbaiki siklus migrasi di masa mendatang. Ya, jadi di tahap inilah kita melakukan pengembangan ya, kita develop. Nah, ini ya sudah bisa mulai development di sini ya. Walaupun sebenarnya ya mungkin secara resmi pengembangan arsitekturnya itu bisa dilakukan di tahap ini ya. Tetapi kalau misalnya kita ingin curi start ya mungkin karena ada tingkat kepastian yang lebih tinggi ya mungkin di fase-fase sebelumnya ya kita sudah bisa mulai development ya. Tapi untuk yang base-nya saja, dasarnya saja, yang kemungkinan besar itu akan dipakai ya. Bisa aja seperti itu. Ya, output dari fase ini adalah versi final ya, sebisa mungkin versi akhir dari implementation and migration plan-nya ya. Jadi rencana implementasi dan migration plan yang lebih detail ya. Terus finalisasi arsitektur definition document, finalisasi arsitektur requirement specification ya. Ya, finalisasi arsitektur roadmap ya. Terus di sini di fase ini juga kita mencoba mengidentifikasi atau menghasilkan reusable arsitektur building blocks ya. Nah, reusable arsitektur building blocks ini itu kayak semacam patterns ya. Design patterns lah ya kalau di software engineering, ataukah mungkin standard configuration atau reusable configurations yang bisa kita gunakan ulang mungkin di konteks yang lain ya. Jadi ada kayak semacam architectural patterns yang reusable ya. Jadi bisa aja kombinasi antara data, sistem informasi,
bisnis ya, aplikasi dan juga arsitektur ya. Contohnya mungkin kalau untuk bisnis ya, arsitektur building blocks misalnya konfigurasi CRM yang baik itu seperti apa sih? Ya, kalau misalnya ada konfigurasi CRM-nya, ya itu kita ekstrak, kita jadikan sebagai arsitektur building block, kita simpan ke dalam arsitektur repository ya, yang nanti kita bisa gunakan ulang kalau misalnya mungkin ada anak perusahaan yang baru buka dan ingin menjalankan CRM sendiri, jadi kita tinggal ambil arsitektur building block untuk CRM-nya ini untuk digunakan di anak perusahaannya tersebut ya. Nah, bisa seperti itu, atau misalnya juga konfigurasi untuk cloud platform ya, untuk daerah atau area teknologi ya dan data serta aplikasi ya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai arsitektur building block juga dan kita simpan ke dalam arsitektur repository untuk digunakan ulang di kemudian hari. Terus kalau misalnya kita identifikasi ya, ada arsitektur work yang baru, ya bisa aja mungkin kita buat request yang lain ya, yang baru untuk mengerjakan arsitektur work tersebut ya, kalau memang dibutuhkan, kalau memang ada. Terus kita buat implementation governance model. Ya, ini untuk yang tahap awal aja ya. Terus kita juga buat change request ya. Kalau misalnya ada, ya kalau misalnya di dalam eksekusinya ternyata ada perubahan, mungkin ada kayak semacam standar pada saat berjalan mungkin ya, pemerintah mengeluarkan standar baru, jadi otomatis mungkin organisasi atau perusahaan kita mesti comply terhadap standar tersebut, jadi ada perubahan yang perlu dilakukan. Atau mungkin ada hal-hal yang kita miss sampai dengan titik ini ya, maka kita perlu membuat yang namanya change request. Saya akan menjelaskan beberapa output yang saya sampaikan di sini ya, di slide-slide berikutnya. Nah, untuk rencana implementasi dan migrasi ya, jadi rencana implementasi dan migrasi ini dikembangkan di dalam fase E dan F ya. Opportunity dan solution dan juga F migration plan ya. Jadi rencana ini menyediakan jadwal proyek ya untuk implementasi arsitektur target ya. Jadi rencana ini itu mencakup proyek yang dapat dieksekusi ya, yang dikelompokkan ke dalam portofolio dan program. Jadi kita mengorganisasi proyek-proyek ya ke dalam portofolio dan program. Nah, biasanya ya konten umum yang atau yang sering terdapat dalam rencana implementasi dan migrasi itu meliputi strategi implementasi dan migrasinya ya. Meliputi strategi implementasi dan migrasi, dan biasanya ini mencakup arah strategis implementasinya seperti apa, terus juga pendekatan urutan implementasinya seperti apa ya. Jadi ada arah strategis dan arah pendekatan urutan implementasi strategis dan arah strategis dan urutannya seperti apa ya. Terus ada rincian proyek dan portofolio ya. Jadi ada di dalamnya itu mencakup alokasi paket kerja ke proyek dan portofolio ya. Terus kapabilitas yang disediakan oleh proyek. Jadi kemampuan apa yang dapat diberikan oleh proyek tersebut ya. Tools milestone dan jadwalnya seperti apa. Nah, struktur rincian kerjanya ya, atau work breakdown strukturnya seperti apa. Nah, jadi sudah mirip-mirip kita masuk ke dalam proyek planning dan manajemen ya. PMP. Terus, nah biasanya ya di dokumen ini juga ditambahkan ya, diikut sertakan juga
ya work packages yang ada ya, atau paket kerja yang diikutkan ya, terus business value-nya, terus resiko, isu ya, assumption, dependencies ya, resource cost and requirement, kebutuhan sumber daya dan biayanya ya, atau persyaratan sumber daya dan biayanya, terus manfaat dari migrasinya ya. Terus ada juga mungkin beberapa opsi migrasi ya. Kalau misalnya memang ada lebih dari dua, ya lebih dari satu ya, kira-kira opsinya ada apa saja biayanya. Nah, ini dimasukkan ke dalam content of implementation and migration plan. Ya. Nah, terus untuk dokumen definisi arsitektur, ya diselesaikan di fase ini juga ya. Jadi dokumen ini mencakup deskripsi rinci mengenai arsitektur target ya. Jika implementasi arsitektur target memerlukan pendekatan bertahap, satu atau lebih arsitektur transisi akan didefinisikan dalam dokumen ini. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan bertahap, maka eh, ya arsitektur transisi perlu kita juga definisikan di dalam dokumen ini. Ya, arsitektur transisi menggambarkan kondisi signifikan ya, arsitektural yang signifikan antara arsitektur dasar dan arsitektur target ya, yang digunakan untuk mendefinisikan tahap-tahap yang diperlukan untuk mencapai arsitektur target. Ya, jadi ada tahapan-tahapannya dan di tiap tahapan itu sebisa mungkin kita definisikan juga arsitektur transisinya. Nah, biasanya konten umum dalam arsitektur transisi itu meliputi definisi status transisi ya, definisi status dari transisi. Nah, setiap status transisi ya, jadi kan bisa lebih dari satu status transisi. Kita coba juga breakdown ke dalam 4 area TOGAF ya, arsitektur bisnisnya, data, aplikasi, dan juga teknologinya seperti apa ya. Jadi kita coba breakdown setiap state transition-nya itu ke dalam 4 area arsitektur tersebut. Nah, biasanya setelah arsitektur transisinya itu kita definisikan, ya kita juga perlu mulai membuat implementation governance modelnya, jadi model tata kelola implementasinya ya. Nah, setelah arsitektur didefinisikan, diperlukan perencanaan bagaimana arsitektur transisi akan dikelola selama implementasi. Nah, dalam studi kasus yang universitas ya, khususnya untuk universitas yang memiliki fungsi arsitektur yang mapan ya, biasanya sudah ada kerangka tata kelola ya, namun proses, peran dan tanggung jawab dan pengukuran mungkin perlu didefinisikan untuk tiap proyek ya. Jadi biasanya dalam organisasi ya, dalam hal ini contoh kasusnya adalah universitas, biasanya kita sudah punya tata kelola atau kerangka tanggung jawab ya. Namun biasanya dalam pengerjaan proyek, nah itu kan adalah sesuatu yang baru yang perlu dieksekusi ya. Mungkin orangnya beda-beda juga ya, apa yang dicapai juga beda, delivery-nya juga beda-beda ya. Nah, otomatis kita perlu definisikan kira-kira tata kelolanya seperti apa ya. Proses, role, tanggung jawab, terus measurement juga metriknya ya itu kan bisa beda-beda. Nah, model tata kelola yang dihasilkan di fase ini ya, ya untuk memastikan bahwa proyek yang memasuki tahap implementasi ya juga memasuki tata kelola arsitektur yang sesuai untuk fase G ya. Jadi kita mempersiapkan ya kayak semacam model awal lah ya sebelum masuk ke fase berikutnya yaitu fase G yaitu arsitektur governance ya. Nah, biasanya di dokumen model tata kelola implementasi ya di governance modelnya itu mencakup
hal-hal seperti ini ya. Jadi misalnya proses tata kelolanya seperti apa, governance prosesnya seperti apa, struktur organisasinya seperti apa ya, terus role and responsibility-nya yang ada seperti apa ya, terus checkpoint-nya ya, pemeriksaan gagal atau berhasilnya itu seperti apa ya, serta kriterianya itu seperti apa. Jadi ini adalah model awal governance sebelum masuk ke fase G. Ya, jadi secara garis besar ya fase ini, fase F ya, migration plan berfokus pada perencanaan migrasi dari arsitektur dasar atau baseline ya ke arsitektur target. Ya, terus jadi kita fokus pada pengembangan migration planning ya. Migration planning dari arsitektur baseline ke arsitektur target. Nah, di akhir fase ini juga kita diharapkan bisa menghasilkan versi final ya dari beberapa dokumen ya. Misalnya dari dokumen definisi arsitektur ya, ada roadmap arsitekturnya juga kita finalize. Dokumen arsitektur requirement specification-nya juga kita finalize ya. Terus selain itu juga kita menghasilkan rencana implementasi dan migrasi yang lebih detail, ada waktu dan juga dananya di situ. Oke. Ya, setelah menyelesaikan fase ini ya, ya jadi fase persiapan ya, persiapan untuk implementasi arsitektur yang diinginkan itu sudah selesai. Selanjutnya di fase G kita berbicara tentang governance ya. Terus di fase GH ya, itu berkaitan dengan change management. Jadi kalau misalnya ada perubahan, nah itu langkah-langkahnya seperti apa kita diskusikan di fase H. Nah, di dalam modul di chapter 11 ya, di bab 11. Nah, di chapter tersebut terdapat contoh rencana implementasi dan migrasi ya untuk studi kasus hybrid learning and teaching ya. Nah, pada dasarnya sih ini nih membreakdown kira-kira kerangka dokumen yang sudah dipresentasikan di slide ya, itu dicoba didetailkan lebih lagi ya dengan diadaptasi terhadap kasus hybrid learning and teaching. Nah, strategi implementasinya seperti ini, pendekatan urutan implementasinya seperti ini ya. Biasanya dari teknologi, infrastruktur terlebih dahulu, baru ke aplikasi yang mungkin kurang, sampai dengan yang terakhir itu biasanya yang lebih ke strategis ya, lebih ke analitik. Oke, terus ini ada rinciannya, terus ada anggarannya juga kira-kira berapa disebutkan ya. Terus ya kapabilitas yang disediakan oleh proyek ya, kemampuannya apa. Nah, ada milestone-nya juga. Ya, terus struktur rincian kerjanya, work breakdown structure, tentunya masih bisa didetilkan lagi sampai ke bawah ya. Sampai ke tahapan manajemen project, sampai ke kecil-kecil activity-nya. Terus ya ini beberapa hal yang mungkin sebaiknya diikut sertakan juga di dalam dokumennya ya. Jadi ada work packages-nya, business values-nya, terus resiko, isu, dan asumsi. Terus persyaratan sumber daya dan biaya ya, requirements untuk resources dan biaya ya. Terus untuk ya manfaat migrasinya, terus perkiraan opsi biaya. Jadi misalnya di sini ada migrasi bertahap, biayanya mungkin lebih mahal ya, tapi resiko lebih rendah dengan pemantauan di setiap tahap. Terus ada migrasi langsung, lebih cepat namun memerlukan kesiapan total infrastruktur. Jadi ini ya resikonya lebih tinggi.
Oke, jadi ini contoh dokumen uh, implementation plan and migration ya. Implementation and migration plan. Strukturnya tidak harus seperti ini, tetapi sebaiknya poin-poin yang kira-kira ya gambaran umum lah ya. Poin-poinnya ya seperti apa yang diberikan di uh, modul ini ya. Oke, jadi mungkin bisa diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing organisasi sampai mau seberapa detail. Terus ini adalah contoh dokumen definisi arsitektur transisi. Jadi ini tujuan bertujuan untuk membantu organisasi dalam mengadopsi target arsitektur untuk hybrid learning secara bertahap ya. Nah, di dokumennya itu disebutkan baseline arsitekturnya, kondisi arsitekturnya saat ini seperti apa ya. Terus target arsitekturnya seperti ini. Dan ini adalah transisi yang akan dilakukan di dalam 3 tahap. Jadi ini adalah apa-apa yang perlu dikerjakan ya sampai dengan penyempurnaan dan integrasi penuh. Jadi ini adalah bentuk dari arsitektur transisi. Nah, yang terakhir juga di sini disebutkan manfaat dari arsitektur transisinya. Jadi mengurangi risiko implementasi, meminimalkan gangguan, disruption terhadap operasi ya, terus mengoptimalkan pengeluaran ya. Oke, ini beberapa keuntungan dari arsitektur transisi. Terus ini contoh dokumen model tata kelola implementasi. Jadi proses-proses yang perlu dilakukan ya untuk mengontrol, untuk menjamin bahwa proyeknya ini akan berlangsung dengan baik. Ya. Sebisa mungkin untuk mencapai target ya, ada proses pengecekan. Oke, ada rapat koordinasi mingguan, evaluasi dan uji coba sistem, penerapan kebijakan dan standar keamanan sistem. Nah, terus untuk struktur organisasi tata kelolanya, ya sebagai contoh ya bisa seperti ini ya. Ada komite pengarah, ada tim implementasi, ada yang mendukung support ya, yang support terhadap usernya, terus role and responsibility ya untuk governance-nya, ada manajer, koordinator, pengawas, pelatih dosen dan sebagainya ya. Terus untuk checkpoint-nya sendiri ya untuk mengeset keberhasilan atau kegagalan ya. Nah, ini ada checkpoint, ada 4 checkpoint. Ya, penyelesaian infrastruktur data, integritas LMS, dan video konferensi, pelatihan pengguna, dan seterusnya. Ya. Terus, ya, ada juga metriknya ya di sini. Konektivitas misalnya 95% uptime, ya, untuk penentuan keberhasilannya. Ya. Oke, seperti itu. Ini contoh saja. Tentunya, ya kita bisa menggunakan format yang lain juga ya, tidak harus sama seperti ini. Oke. Terus yang terakhir adalah contoh arsitektur building blocks ya. Nah, biasanya di output dari fase ini sebisa mungkin kita merekomendasikan, mengidentifikasi dan merekomendasikan kira-kira arsitektur building block apa saja, apa yang bisa kita temukan ya. Nah, ini contoh-contoh arsitektur building block khususnya untuk dibagi ke dalam domain-domain yang ada di dalam enterprise arsitektur ya, bisnis, data, aplikasi, dan juga infrastruktur. Walaupun yang sebenarnya ya bisa di ini juga, bisa cross cut ya, antara area-area yang ini. Ya, jadi ini contoh-contoh arsitektur building block ya. Ya, intinya ya bagi saya mendefinisikan itu sebagai design patterns ya. Design patterns, reusable patterns atau reusable configuration
yang bisa kita ekstrak dan kita gunakan ulang di tempat yang lain, ya, di dalam konteks yang berbeda, yang mungkin hanya memerlukan konfigurasi atau tweaking sedikit ya untuk digunakan. Oke, jadi ini adalah contoh arsitektur building block yang bisa kita pakai. Oke, jadi ya demikian presentasi untuk fase F ya, untuk rencana migration ya. Di video berikutnya adalah tentang implementation governance.